Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Football Talk. Hari ini gua pengen bahas beberapa match IPL yang lumayan seru. Ya, kenapa gua 2 hari nggak upload? Karena jujur aja gua kecapean, dan kedua jadwal gua padat banget. Kalau gua jelasin ya, nggak nggak masuk konteks konten ini sih, nggak penting sih. Cuma intinya gue sibuk banget ngurusin channel lain, kerjaan aku yang lain, dan ada banyak acara yang harus aku hadiri, jadi aku nggak bisa rekam video sama sekali. Untung draft gua banyak banget jadi ya. Ya, cuman masalahnya aku nggak bisa nonton bola. Kemarin ada Arsenal sama siapa namanya, Arsenal MU di Europa League. Aku nggak bisa buat videonya juga saking sibuknya. Gue beneran kecapean banget asli. Kurang tidur juga, nyaris 2 minggu ini cuman nyaris tidur 4 jam 5 jam, separah itu sih. Ya, gue mau minta maaf dulu kalau memang gue kurang semangat, muka gue kurang fresh. Ya udah, kita langsung ke the topic aja. Gue mau bahas Leicester Manchester City dulu. Intinya ini bukanlah match yang bagus untuk Manchester City. Ini adalah salah satu match terjelek dari mereka. Nggak ada Haaland. Karena apa ya? Kalau kalian nonton Manchester City dari apa namanya, dari awal musim sampai sampai apa ya? Terakhir Haaland main itu apa ya? Mayoritas Haaland yang cetak gol sih, dan tiba-tiba Haaland nggak ada, ya balik lagi mereka harus bermain seperti musim lalu, di mana mereka nggak ada striker tapi mereka sangat bisa cetak gol dengan berbagai jenis pemain. Bukan hanya Kevin De Bruyne, Kundowa, Bernardo Silva dan kawan-kawannya, semua bisa cetak gol. Jadi ya, City kalau meskipun nggak ada striker harusnya ya seperti musim lalu lah, mereka bisa memenangkan liga dengan permainan yang sangat bagus dan menang dan efektif. Dan tapi di sini pas mereka melawan Leicester itu gue nggak melihat itu sama sekali. Dan justru Leicester itu melawan banget loh. Mereka dapat banyak peluang juga, terutama dari Iheanacho, dari Tielemans yang wah gila lah. Ya ini sangat beruntung di mana Kevin De Bruyne dapat gol dari free kick, tapi setelah itu ya City itu peluangnya nggak bener-bener banyak yang berbahaya, nyaris nggak ada peluang besar yang berbahaya lah pokoknya. Jadi ya balik lagi andalin Kevin De Bruyne. Ya, ini sebenarnya agak cukup match yang jujur aja agak membosankan sih dari City. City itu sebenarnya jujur aja kalau gue sebagai fans netral tuh gue lumayan malas nonton City, meskipun mereka secara permainan tuh mereka the best, asli the best. Cuman kayak gimana ya? Karena mereka tuh timnya udah terlalu perfect aja, jadi kadang gue nggak agak males nonton aja karena udah ini udah pasti menang itu. Karena memang segitu kuatnya City ini sekarang. Jadi ya, tapi ini ya gue ada nonton sebentar sih, ada nonton ya setengah match lebih lah. Karena ya habis itu gue nggak nonton lagi karena mata gue kecapean, gue tiduran. Ya ini adalah match yang lumayan membosankan sih, jadi ya ini yang penting untuk City itu yang penting win dulu, karena ya liga ini sangat ketat. Untuk sekarang yang penting win aja dulu lah, biar mereka bisa mempantati Arsenal itu lah. Ya itu aja dulu City. Ayo kita ke Chelsea Brighton. Ya ini adalah match yang lumayan gila banget. Gila untuk Brighton, tapi ya agak apa ya, ekspektasi gua agak menurun pas nonton Chelsea. Chelsea ini by the way, kalau kalian nggak tahu, mereka bermain dengan 3-4-3 dan dengan line up yang lumayan aneh. Dan menurut saya 3-4-3-nya Chelsea ini beneran terinspirasi dari Brighton-nya pas zaman Graham Potter. Kenapa aku bilang gitu? Pas zaman Graham Potter itu, seingat gua 3-4-3-nya tuh, Trossard itu main jadi left wing back sampai kayak gitu. Jadi ya salah satunya Raheem Sterling main jadi left wing back, Christian Pulisic dari right wing back. Ya menurut gua lumayan aneh aja sih. Gua nggak nyangka aja. Kukira di Brighton dia mainin Trossard di left wing back, meskipun peran dia aslinya adalah winger kiri. Kukira tuh karena memang dia nggak ada pilihan. Karena tau lah pemain Brighton tuh kualitasnya kayak apa. Nih sekarang dia masuk ke Chelsea di mana pemain squad depth itu lumayan gila, banyak banget pemain yang cadangan yang bagus. Tapi ya gue nggak nyangka aja kenapa pemain seperti Sterling dan Pulisic main jadi wingback. Dan yang lebih parah lagi, kayak Havertz jadi striker, Mason Mount dan Conor Gallagher jadi apa, center forward. Dua pemain di belakang Havertz. Di gue agak bingung di sana. Loftus-Cheek main di tengah, ya tau lah Loftus-Cheek kalau di tengah main kayak gimana, oke? Dan belakangnya Cucurella, Thiago Silva, Chalobah. By the way, pas awal-awal match itu Thiago Silva melakukan clearance yang lumayan gila ya, by the way. Yang hampir masuk gol itu sampai dia clearance pakai kepala, dan satu lagi ada dua deh pokoknya. Dan ya sebenarnya Chelsea ini apa ya, 3-4-3 ini beneran mirip kayak zaman Tuchel. I'm not gonna lie bro, like beneran mirip zaman Tuchel. Gua jadi ekspektasi gua turun banget karena itu, karena
Karena gimana ya, kenapa yang gue bingung itu kenapa Graham Potter itu gak bermain dengan 4-3-3 seperti pas mereka melawan MU. Pas mereka melawan MU tuh mereka main 4-3-3 tuh bagus banget, like asli bagus. Kenapa balik lagi ke 3-4-3? Why bro? Why man? Oke. Jadi ya agak kecewa dikit loh asli. Dan ya gua nggak ngerti lah. Kenapa nggak start Aubameyang dari awal ya jadi real striker, itu lu malah pasang kayak Havertz pula jadi striker, nggak ngerti loh. Ya untung dia dapat gol dari header dan dapat 2 own goal. Oke, by the way gua lupa bahas own goal. Wah, own goalnya tuh parah sih. Beneran parah. Loftus-Cheek itu own goal, waduh. Chalobah tuh beneran like setengah accident, setengah apa ya. Yang Chalobah masih mending lah, Loftus-Cheek itu wah nggak ngerti lah gua. Wah parah tuh. Dan Trossard itu golnya sampai gocek-gocek kepala tuh, waduh, defense-nya lagi parah. Ya kita nggak bisa apa ya, kita pula Chelsea itu nggak bisa andalin Thiago Silva tuh mulu kan untuk defense-nya. Cuman ya nggak ngerti lah. Sampai pas Chelsea itu pas di second half itu by the way mereka ganti ke 4-3-3 dan nggak tahu lah, banyak sekali perubahan posisi permainan dan pemain kayak Sterling di kanan, Pulisic di kiri. Ya banyak sekali sih. Coba aku lihat Hakim Ziyech, Broha. Ya sebenarnya itu sih yang aku bilang, Sterling jadi ke kanan, Pulisic jadi ke kiri. Beneran bingung banget gue asli sama 3-4-3 Chelsea di Brighton ini. Moga-moga kalau gue jadi Graham Potter, gue belajar dari match ini untuk lebih berhati-hati lagi, jangan ikutin kesalahannya Tuchel di mana dia asik maksain 3-4-3. Ya dia memang dia udah beberapa kali main 4 back, tapi kenapa asik 3 back itu gue nggak ngerti aja. Ini adalah something yang kita nggak bisa tahu sih secara media. Ini adalah hal yang cuma mereka tahu lah di dressing room. Jadi aku nggak mau bahas banyak. Kita ke Liverpool versus Leeds. Gue sebagai fans Liverpool, gue sangat sakitnya luar biasa akan match ini. Ini matchnya wah parah. Oke, by the way, mereka bermain dengan apa ya? Firmino, Mohamed Salah, Darwin Núñez. Ya, Darwin Núñez jadi starter lagi. Wingback TA sama Robertson. Dan ya, kembali lagi Liverpool ini sebenarnya secara kualitas itu mendominasi permainan, tapi menciptakan peluangnya tuh sama finishnya tuh amburadul jeleknya, beneran jelek. Wah ini parah banget asli. Gua jadi keingat pas mereka lawan Forest, ya mirip-mirip lah. Darwin Núñez itu, kurasa dia lebih jago main bola pakai kepalanya daripada kakinya. Asli. Lu kalau lihat Núñez main cetak gol itu lah, semua pakai header. Nyaris gak ada pakai tendangan biasa gitu. Paling kok tendangan tap in doang. Ya tapi tap in-nya bukan beneran like real killer instinct tap in like. Tapi ya beneran kayak apa ya? Kayak very mediocre tap in gitu ya, Darwin Núñez. Tapi kalau header, wah Darwin Núñez lumayan bagus sih. Makanya gue bingung sebenarnya ini striker tuh lebih jago pakai kepalanya main bola atau gimana, nggak ngerti gue. Dan Salah tuh jelek banget. Wah ngerti lagi lah. Ya Joe Gomez, Virgil van Dijk yang gol kedua tuh, waduh. Gol kedua dari Leeds itu. Wah Virgil van Dijk, wah parah. Semuanya, I have to say semuanya jelek sih ini. Semuanya jelek. Gomez itu beneran pas gol pertama Leeds itu, wah parah tuh, salah passing langsung dicegat sama siapa tuh namanya, lupa aku. Pokoknya ada lah, Rodrigo nggak salah, ya. Wah tuh parah banget sih. Gua apa ya? Ini kalau misalnya ya kita tahu lah FSG mereka tuh manajemennya kayak gimana. Dan feeling gua itu, wah mereka bisa pecat Klopp loh nih. Karena mereka ini adalah apa ya, FSG itu adalah apa namanya, grup bisnis American, dan ya tau lah kalau American tuh sistemnya kayak, bukan sistemnya, filosofinya kayak gimana sih. Mereka tuh yang penting profit dan lain-lain. Mereka mereka sebenarnya nggak ngerti sepak bola juga aku rasa. Jadi kalau mereka mecat klub gara-gara match kayak gini, bukan match ini sih, gara-gara musim ini, wah parah nih. Beneran Liverpool tuh langsung jeblok. Beneran jeblok. I'm not gonna lie bro. Like, ya kalau misalnya aja kalau klub dipecat dan next season itu masuk Champions League, gua gak heran. Bisa aja. You never know. Tapi ya memang mereka memiliki pemain dengan kualitas yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya next season mereka bermain seperti ini dengan cadangan, dengan bench yang sangat minim, wah parah.
bisa aja masuk Champions League. Dan mereka tuh sekarang berada di ranking berapa ya? Coba aku lihat. Di ranking 9. Oh my god. Ranking 9. Ini mereka itu beberapa poin doang menuju degradasi by the way. Cuma 5 poin menuju degradasi. Wah parah banget nih asli. Wah gak ngerti lagi gua. Beneran gak ngerti lagi. Sebenarnya gua jadi klub pun gak bisa apa-apa ya. Karena mereka mau siapa lagi, mau mainin siapa lagi. Ya pemainnya memang lagi lu mau motivasi, mau mengangkat moral mereka. Lu lihat lah mereka musim lalu tuh mainnya kayak gimana, gila banget tuh. 4 final, FA Cup, ke Ball Cup, UCL final, sama Premier League rank 2 tinggal satu poin mengejar City itu dengan pemain yang sama doang. Jadi gua nggak heran semua pemain ini drop, kecapean, terlalu enek mentalnya. Kayak kita gymnya terlalu maksa, terlalu push, kita bisa kecapean bukan di otot tapi di mental. Ya sama seperti Liverpool inilah. Jadi ya gua nggak bisa blame Klopp sih. Gua kasihan, gua beneran kasihan sama Klopp. Dia beneran terjepit sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada space untuk dia mencari celah untuk mengangkat tim ini. Bener-bener udah susah lah nih. Gua kalau masuk Europa League gua nggak kaget sih, asli. Kita sekarang ke Valencia dan Barcelona untuk match lain. By the way, gua nggak malas bahas karena ya nggak menarik. Gua bukan bundit. Gue cuma manusia biasa yang pengen nonton football yang menarik. Jadi gue nonton match-match yang beneran gue suka nonton aja dan pengen nonton. Termasuk salah satunya Barcelona versus Valencia. Dan kalau kita lihat line up-nya Barca, oke, Ansu Fati main di winger kiri akhirnya. Akhirnya Xavi kasih dia starter. Lewandowski striker, Dembele kanan, winger kanan. Lini tengahnya Busquets, Pedri sama Frankie De Jong, Jordi Alba. Balde itu main jadi right back by the way. Padahal dia left back. Gak ngerti juga. Eric Garcia sama Koundé di tengah. Eric Garcia ini pemain, rasa nih pemain kalau main di tim futsal gua rasa dia jadi bench full asli. Beneran separah itu dia. Jadi ya apa ya? Kalau kalian lihat line up-nya itu sebenarnya ya not so bad lah, kecuali lini belakangnya. Tapi mereka mainnya tuh long ball, crossing. Dan Valencia tuh main high press, oke? Mereka main high press. Soalnya Barcelona ini selama ini kan menangnya tuh mereka melawan tim-tim yang beneran nggak melawan sama sekali. Dan beneran main low block, parkir bis. Dan tiba-tiba melawan Valencia main high press. Mereka langsung terburu-buru, kaget, dan nggak tahu mau ngapain. Jadi mereka beneran nggak dikasih waktu untuk membuild up serangan mereka secara pelan-pelan. Dan Barca tuh sirkulasi bolanya pas lawan Bayern tuh lambat banget, asli lambat banget. Jadi ya tiba-tiba ketemu tim yang pressing lagi, harusnya mereka keteteran juga. Jadi ya mereka jadinya main long ball, main crossing, long ball, crossing. Ya beneran pragmatis banget dari Barcelona ini, beneran mengecewakan. Dan sangat lucky mereka diselamatkan oleh Lewandowski di menit injury time by the way. Dan beneran parah. Sampai Ferran Torres itu masuk. Wah ini pemain gak ngerti lah gua. Asli gak ngerti gue Ferran Torres ini. Dibeli 50 juta tapi mainnya kayak gitu. Aduh gak ngerti lagi gue. Padahal kemarin pas terakhir dia main itu bagus loh by the way. Ini jeblok lagi. Ayo. Gak ngerti lah. Pokoknya intinya Barca itu lucky banget. Mereka pokoknya selama hampir 90 menit main long ball. Masuklah injury time. Lewandowski gol Bundesliga masuk. Ya dia itulah Barcelona. Ya dah itu aja dulu untuk sekarang. Banyak banget match ya by the way. Nanti malam itu ada Manchester United versus West Ham. Itu sangat seru, nanti gue nonton pastinya. Dan Arsenal lawan Forest. Ini bisa aja gue nonton, bisa aja enggak. Tapi feeling gue harus nonton sih ini. Soalnya ini adalah match penting untuk Arsenal. Kalau dia kalah, wah parah sih. City bisa top 1 nih, rank 1. Yeah, thank you so much for watching. Please like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.